Halo YouTubers. Fenomena aneh, atau mungkin peristiwa langka tidak banyak kita jumpai di lingkungan ataupun daerah kita. Namun tahukah kalian, masih ada loh peristiwa atau kejadian yang aneh masih terjadi di dunia nyata? Penasaran? Yuk simak videonya. Sebelum melanjutkan videonya jangan lupa untuk subscribe channel ini, mari bersama-sama kita bangun channel ini. 1. Desa dengan para saudara kembar, India. Sebuah desa terpencil di India bagian utara membuat banyak pakar genetik dunia pusing tujuh keliling. Bayangkan meski hanya punya populasi sekitar 6.000 jiwa, desa itu punya lebih dari 100 pasang saudara kembar. Mohammedpur Umari, di Uttar Pradesh, bahkan tidak punya jalan, sekolah, atau rumah sakit yang layak. Tetapi di desa itu para peneliti menemukan 250 pasang saudara kembar yang terdata. Desa Kodinhi di India, di Kerala, tercatat 6 kali lebih banyak terjadi kelahiran kembar daripada rata-rata di seluruh dunia. Walaupun 250 pasang telah terdaftar, mungkin ada sekitar 350 pasangan saudara kembar. Penduduk desa mengatakan bahwa jumlah saudara kembar yang luar biasa tinggi ini mulai terlahir 3 generasi yang lalu dan sejak saat itu terus meningkat. Desa itu terdiri dari 80% warga beragama Islam dan 20% lagi Hindu. Tetapi fenomena kembar ditemukan sama banyaknya di kedua komunitas. Orang-orang mengatakan bahwa tren ini sudah dimulai sejak 90 tahun lalu. Sebelum itu hanya ada 3 atau 4 pasang anak kembar. Menurut sejumlah pakar biologi sel dan molekul dari Hyderabad yang meneliti warga desa itu beberapa tahun silam. Fenomena anak kembar di desa itu diakibatkan oleh konsumsi beberapa mineral tertentu yang terkandung dalam air tanah di desa itu, atau karena pestisida dan insektisida. 2. Sebuah desa dengan populasi hanya 1 orang, Amerika Serikat. Tahun berjaya Monowi adalah pada tahun 1930-an di mana populasi mencapai 150 orang. Seperti komunitas kecil lainnya di dataran luas, tempat itu harus kehilangan banyak generasi mudanya karena harus pergi ke kota untuk mencari pengalaman dan karir yang lebih baik. Selama sensus tahun 2000, desa ini punya total populasi sebanyak 2 orang. Hanya sepasang suami istri bernama Rudy dan Elsie Eiler. Rudy meninggal pada tahun 2004, meninggalkan istrinya sebagai satu-satunya penduduk di sana. Di desa ini, akhirnya Elsie berperan sebagai wali kota, mengadakan lisensi minuman keras untuk dirinya dan membayar pajak untuk dirinya sendiri. Dia diwajibkan untuk membuat rencana jalan kota setiap tahun untuk mendapatkan dana negara untuk 4 lampu jalan di desa tersebut. Menurut Badan Sensus AS, Monowi adalah satu-satunya kota di Amerika Serikat yang tercatat hanya memiliki 1 orang penduduk. Sebagai satu-satunya warga kota Monowi, Elsie selalu memasang pemberitahuan di satu-satunya tempat usaha di kota itu, bar miliknya. Dia mengumumkan pemilihan wali kota dan lalu perempuan itu memilih dirinya sendiri. Agar tetap mendapatkan anggaran dari negara bagian, Elsie harus membuat rencana tahunan dan mengumpulkan pajak sebesar $500 per tahun agar lampu dan air bersih tetap beroperasi di kota itu. Dari mana Elsie mendapatkan pajak kota? Ya, dari kantongnya sendiri. 3. Kota catur, Rusia. Teman-teman tentu tahu olahraga catur. Tetapi tahukah teman-teman bahwa di dunia ini ada kota catur? Di dalamnya terdapat pion catur raksasa dan berbagai tema catur di mana-mana. Kota tersebut bernama Elista. Kota Elista di Republik Kalmikia. Catur merupakan salah satu cabang olahraga asah otak yang dimainkan menggunakan pion dan papan hitam putih. Tetapi di sebuah kota di Rusia, catur dijadikan tema hiasan kotanya loh. Teman-teman, kota tersebut bernama Elista dan terletak di Republik Kalmikia, Rusia. Republik Kalmikia dihuni oleh hampir 300.000 orang. Penduduk asli Republik Kalmikia tak hanya berada di tanah kelahiran mereka, loh. Sebab sebagiannya juga ada yang menempati wilayah Eropa, seperti Serbia dan melanjutkan kehidupan di sana. Meski memakan biaya mahal. Dengan jalanan yang tertata rapi dan istana catur yang megah, pemukiman tersebut didalangi oleh presiden catur yang terobsesi banget dengan catur, Kirsan Ilyumsinov. Namun sebagian besar pemukiman ini sangatlah sepi. 4. Kota bawah tanah, Australia.
Cooberpedy adalah sebuah kota di utara Australia Selatan. Warga kota ini memilih untuk tinggal di bawah tanah untuk menghindari panas padang pasir di siang hari yang brutal di atas permukaan tanah. Sebagian besar penduduk setempat memilih untuk tinggal di dugouts, atau rumah bawah tanah yang secara harfiah digali dengan cangkul. Menggali rumah di bawah tanah kota. Kota ini harganya hampir sama dengan membangun bangunan di atas tanah. Ini karena kota tersebut dikenal sebagai ibu kota batu opal dunia. Ada banyak laporan penggali yang membayar seluruh biaya rumah baru mereka, dengan menggunakan opal yang mereka temukan selama proses penggalian. Cooberpedy adalah kota bawah tanah. Kota ini tak hanya unik, tapi memiliki keindahan mengagumkan. Di tengah-tengah pedalaman Australia, ada sebuah kota tempat cerobong asap naik dari pasir dan tanda-tanda merah besar memperingatkan orang-orang tentang lubang tak bertanda. Ya, selamat datang di Cooberpedy, kota yang hidup di bawah tanah. Kisahnya dimulai pada tahun 1916 sebagai operasi penambangan opal terbesar di dunia, yang telah berkembang menjadi komunitas bawah tanah. Lokasi ini aman di luar jangkauan dari musim panas 120 derajat Fahrenheit atau sekitar 48 derajat Celcius di kawasan itu. Seluruh kamar tidur, toko buku, gereja, dan bar dipasang di dinding bawah tanah berukir Cooberpedy. Setelah 100 tahun tinggal tempat yang bagaikan galian itu, orang-orang yang menyebutnya sebagai rumah berencana untuk tidak pindah. 5. Kota Kurcaci, Tiongkok. Para tetua adat berpendapat, desa itu dikutuk oleh para nenek moyang mereka karena tidak diberikan tempat pemakaman yang layak. Ada juga yang percaya bahwa penduduk di sana dikutuk karena pernah membunuh kura-kura keramat. Masing-masing penghuninya berukuran lebih pendek daripada 150 cm. Desa pegunungan yang aneh di Kunming ini diciptakan, tergantung pada sumbernya. Banyak versi mengenai legenda yang bercerita awal mula para penduduk tidak memiliki ukuran tubuh seperti manusia normal. Para tetua adat berpendapat, desa itu dikutuk oleh para nenek moyang di Angsi, karena tidak diberikan tempat pemakaman yang layak. 6. Kota Sampah, Mesir. Jika menyebut soal Mesir, pasti setiap orang langsung teringat tentang piramida. Setidaknya, ada sekitar 100 piramida di negara tersebut yang sudah menjadi ikon tersendiri bagi Mesir. Memiliki sebuah piramida terbesar di dunia yang sekaligus masuk dalam daftar 7 keajaiban dunia, Mesir menjadi salah satu negara favorit yang ingin dikunjungi wisatawan. Meski digolongkan menjadi negara maju, tahukah kalian jika Mesir juga memiliki sebuah kota sampah terbesar? Wilayah tersebut disebut dengan Manshiat Nasr, sebuah kota di pinggiran Bukit Mokattam di Kairo. Kota yang memiliki populasi manusia cukup besar ini, disebut kota sampah karena menjadi tempat penampungan sampah dari seluruh kota metropolitan di Kairo, Mesir. Perekonomiannya, berkisar pada pengumpulan dan daur ulang sampah kota. Meskipun kawasan ini memiliki jalan, pertokoan, dan apartemen seperti daerah lain di kota, namun infrastrukturnya sangat kekurangan air bersih, saluran pembuangan, atau listrik. 7. Sebuah desa di atas panggung laut, berupa rumah panggung, Filipina. Peradaban diketahui tak berhenti menggunakan kebutuhan air secara terus-menerus. Namun, ada beberapa peradaban yang muncul tidak dekat air tapi di permukaannya. Peradaban ini juga bisa disebut sebagai desa atau komunitas mengambang. Desa Panggung terapung di kota madya Bangwingwi, sebelumnya Tongkil. Kepulauan Samales, Filipina. Filipina Selatan dan di Kepulauan Sulu yang termasuk Kepulauan Samales, adalah rumah para Badjaos. Kaum Badjaos adalah kaum muslim minoritas yang menjadi 5% populasi Filipina dan berpusat sebagian besar di bagian selatan negeri ini. Diketahui sebagai Gipsi Laut, mereka menangkap ikan dan kerang serta mutiara. Mereka tinggal di pedesaan di atas panggung. Sebuah jalan terbuka dari terumbu karang menjadikan mereka dengan mudah menuju lautan lepas. Desa Mengambang menjadi saksi pada sebuah fakta bahwa manusia dapat beradaptasi dengan lingkungan apapun dan mempertahankan diri sesuai kebutuhan mereka. Terima kasih telah menonton video kami. Jangan lupa untuk subscribe channel ini, karena satu subscribe dari Anda sangat berharga bagi kami. Dan jangan lupa like, comment, and share. Serta aktifkan semua lonceng notifikasinya, biar Anda akan menerima notifikasi jika ada video terbaru dan menarik lainnya.